Halo teman-teman, balik lagi di YouTube channel saya. Nah, udah lama banget saya nggak bikin video YouTube. Jadi kayaknya terakhir itu Desember 2023, jadi udah hampir setahun yang lalu. Jadi ceritanya tuh saya udah lulus dari KU Leuven dari Belgia waktu itu. Habis itu saya pulang ke Indo untuk liburan dan juga saya cari kerja. Dan kebetulan saya sekarang lagi ada di Taiwan. Jadi sebetulnya saya sekarang eh, bekerja sebagai asisten profesor di salah satu kampus yang cukup bagus yang ada di Taipei atau Taiwan. Nah, jadi kampus ini dinamakan dengan National Taiwan University of Science and Technology atau NTUST. Nah, tapi sebetulnya saya udah pernah tinggal di sini selama 2 tahun ketika saya menjalankan kuliah S2 atau program master. Jadi ini tempat yang tidak asing buat saya, dan kebetulan pada saat itu ada lowongan untuk bekerja di sini sebagai asisten profesor atau dosen. Nah, jadi saya sudah tinggal di sini selama hampir baru 4 bulan sih ya. Jadi saya waktu itu diterima di bulan Agustus, jadi saya berangkat bulan Agustus ke sini. Oh, enggak, lebih tepatnya akhir Juli saya ke sini, lalu saya mulai untuk ngajar dan lainnya. Jadi untuk semester ini juga saya sudah ngajar 3 mata kuliah, dan nanti semester depan saya akan mengajar 3 mata kuliah yang lain lagi. Jadi mata kuliahnya itu masih tentang teknik sipil karena saya masuk dari jurusan teknik sipil. Nah, jadi ini adalah contoh kampusnya seperti ini. Nah, saya sekarang mau tunjukin kepada teman-teman bagaimana situasi kampus dari NTUST. Jadi yuk kita ikutin terus. Nah, jadi ini gerbang utama dari NTUST. Kalian bisa lihat namanya. Jadi National Taiwan University of Science and Technology. Nah, gerbangnya seperti ini. Lalu sekarang kita masuk. Jadi kalau kita masuk, kalian bisa lihat ada beberapa gedung di sana yang cukup tinggi. Dan di sini juga di tengah-tengah ada semacam ya kolam atau taman atau maskot atau apalah gitu di sini. Ini ada simbol dari kampus NTUST-nya. Nah, lalu di sebelah sana itu ada perpustakaan atau library. Jadi dulu waktu saya zaman kuliah, saya juga pernah ke sana untuk belajar. Karena di sana sangat sepi dan juga nggak boleh berisik. Nah, sekarang kita lanjut ke gedung yang ini. Jadi gedung yang ini itu dinamakan International Building atau IB. Jadi IB ini untuk di lantai 1 nanti di sana, di situ tuh ada auditorium. Aduh, susah banget ngomongnya. Nah, jadi di sini itu kadang ada banyak meeting dan lainnya. Dan kalian bisa lihat sebelah sana ada maskot dari NTUST. Jadi NTUST ini kan kalau dibilang dalam bahasa Mandarin itu disingkat Taiketa, atau kalau bisa di bahasa Inggris kayak itu kayak katakanlah kayak tiger. Jadi di sini maskotnya itu seperti apa namanya? Seperti macan atau harimau gitu. Nah, jadi ini gedung dari International Building-nya. Jadi yuk kita masuk. Nah, jadi ini auditoriumnya atau tempat conference-nya. Jadi biasa di sini, tapi hari ini lagi ditutup karena hari itu hari Minggu. Jadi hall-nya itu seperti ini. Kalau pas lagi ada acara-acara conference atau meeting, di sini ramai banget sih. Yuk, nanti abis ini kita keluar, kita lihat gedungnya dari sisi luar. Nah, jadi ini gedung International Building-nya. Jadi itu dari gedungnya sini dia connect ke gedungnya di sebelah sana. Nah, untuk di sini kan banyak banyak ruangan-ruangan. Jadi ini adalah kelas-kelas untuk para mahasiswa belajar. Jadi di sana ada sekitar, saya lupa sih, mungkin sekitar 12 lantai atau berapa gitu. Nah, jadi ini gedung untuk mahasiswa belajarnya ada di sebelah sini. Jadi biasanya nanti kita naik lift dari sana sampai ke atas, misalkan lantai 6, lalu kita nanti jalan ke sana. Nanti saya tunjukin kepada teman-teman kelasnya seperti apa ya. Nah, jadi ini adalah gedung di mana ruang-ruang untuk mahasiswa belajar dari kelas-kelasnya seperti ini. Nah, jadi ini ada misalkan IB 608, artinya lantai 6 nomor 8 kelasnya. Dan juga yang lainnya, ini cukup banyak. Nah, kalian bisa lihat, jadi kalau ke kelas itu pemandangannya seperti ini. Jadi hari ini mumpung lagi cerah dan bagus banget view-nya. Nah, jadi ini adalah situasi dari kampus NTUST. Nah,
Untuk ke arah sana itu masih kelas-kelas juga. Tapi nanti untuk di sini itu nanti ada gedung untuk administrasi, lalu ada apa lagi ya, di sebelah sana itu nanti ada library, ada perpustakaan. Nah ini adalah gedung untuk riset dan juga perkantoran. Jadi sedangkan yang sebelah sana itu adalah dormitory atau asrama untuk mahasiswa-mahasiswanya. Nah, jadi seperti ini gambaran gedung mahasiswa atau gedung N2ST tempat mereka belajar. Nah, teman-teman, jadi ruangan N2ST itu seperti ini. Jadi ini kelas dari tempat saya ngajar untuk mahasiswa-mahasiswanya. Jadi seperti ini, kalian bisa lihat. Nah, jadi satu kelas ini mungkin bisa menampung sekitar 60 mahasiswa kayaknya, atau mungkin bisa lebih juga. Nah, jadi ruangan seperti ini, lalu biasanya saya nanti bawa laptop sendiri, lalu nanti saya connect ke komputer, connect ke HDMI, lalu nanti pakai proyektor untuk menjelaskan kepada anak-anak bagaimana perkuliahannya. Atau yang saya lakukan bisa juga nulis di papan, nanti untuk ngejelasin untuk contoh soal dan lain-lainnya. Nah, jadi kira-kira kelasnya seperti ini, cukup besar sih ya kalau di N2ST di sini dan cukup modern juga. Nah, jadi yuk saya tunjukin lagi kepada teman-teman bagaimana kampus dari N2ST. Nah, terus juga untuk setiap lantainya dia udah ada janitor tersendiri dan juga ini ada tempat untuk mengambil air minum, air minum, jadi bisa dingin, hangat atau panas seperti itu. Lalu toiletnya juga cukup banyak, jadi ini ada untuk yang khusus wanita, sedangkan ini yang khusus yang pria. Jadi toiletnya seperti ini. Sebetulnya toiletnya agak sedikit old fashion sih ya, agak sedikit kuno gitu. Jadi seperti ini toiletnya. Nah, di sini juga ada kaca-kacanya untuk sirkulasi udara, sedangkan untuk toiletnya jadi seperti ini. Untuk setiap lantainya juga di sini untuk sampah, kalau di sini dia cukup cukup terorganisir karena harus dipisah antara yang paper, ini itu yang daur ulang atau recycling seperti botol-botol plastik lainnya, dan ini adalah sampah yang umum gitu. Dan ini sebetulnya juga untuk sampah organik ada khusus. Jadi kita sebetulnya nanti kalau misalkan buang sampah itu harus dipilah-pilah sendiri gitu. Nah, yuk sekarang kita lanjut ke tempat yang lain. Setelah turun, kita bisa lihat di sini juga. Jadi di sini banyak banget tempat untuk naruh sepeda. Karena di sini Taiwan itu negara yang cukup eco-friendly dan juga banyak orang atau mahasiswa yang datang ke kampus pakai sepeda. Dan banyak juga profesor yang datang ke sini dia pakai sepeda. Karena sepeda lebih ramah lingkungan dan juga jaraknya tidak terlalu jauh. Nah, sekarang kita coba masuk ke gedung engineering. Jadi itu gedung dimana nanti saya biasanya kerja. Jadi yuk kita masuk. Pemandangan yang biasa kita laluin kalau saya nanti menuju ke gedung engineering. Jadi di sini itu ada rainbow rooftop, karena kalian bisa lihat di atasnya warna-warni, dan nanti ketika ada cahaya kayak hari ini nih ya, cerah banget. Jadi nanti ada pantulannya seperti ini. Makanya di sini dinamakan dengan rainbow rooftop. Gitu. Nah, yuk kita sekarang coba masuk ke gedung engineering atau gedung teknik. Jadi gedung ini nanti gabungan dari beberapa college. Jadi ada Department of Civil and Construction Engineering. Lihat seperti ini. Nah, jadi ini tempat saya biasanya kerja, dan juga ada Department of Chemical Engineering. Jadi ini gabungan. Yuk kita lihat. Nah, ketika kita masuk dari sini yang bisa kita lihat adalah semacam profesor-profesor yang ngajar khususnya untuk di Departemen Teknik Sipil. Nah, karena saya juga bekerja sebagai asisten profesor, jadi saya ada di sebelah sini karena saya juga masuk yang dosen kontrak. Jadi saya berada di sini. Nah, ini adalah para dosen-dosen yang bekerja di Departemen Teknik Sipil. Dari sini kita biasanya juga nanti di sini ada monitor atau pengumuman. Nah, jadi hallnya seperti ini. Tapi untuk arah ini untuk arah teknik kimia. Sedangkan tuh teknik sipilnya hallnya berada di sini. Lalu ada toilet juga dan juga hall-hall lainnya. Jadi ke sana kita bisa menuju ke kantin dan tempat-tempat lainnya. Nah, sekarang kita coba masuk ke kantor saya.
Nah, jadi kantor saya itu berada di lantai 3. Jadi ini adalah lift dari gedung teknik yang saya tadi tunjukkan kepada teman-teman. Jadi saya sekarang mau menuju ke lantai 3. Nah, jadi situasinya seperti itu. Ini biasa ada toilet dan juga dispenser untuk air minum. Nah, ini juga ada lorong-lorong lainnya untuk biasanya di sini adalah ruangan-ruangan profesor atau ada beberapa kelas juga gitu. Nah, di sini pencahayaannya dan surkasnya cukup bagus karena banyak kaca. Nah, sekarang kita mau masuk ke kantornya saya yang ada di lantai 3. Jadi kantornya ada di sebelah sini, dia agak mojok. Nah, jadi ini khusus untuk project associate atau professor office. Nah, jadi yuk kita sekarang masuk. Nah, untuk kantornya seperti ini. Jadi khususnya punya saya mejanya berada di sini. Dimana saya punya printer di sana dan juga ada monitor, ada telepon dan juga tempat lain-lainnya, dan juga di sini ada lemari-lemari untuk naruh-naruh barang-barang. Jadi tempatnya sih cukup simple, nggak terlalu besar juga, tetapi ini juga sharing dengan profesor yang lainnya. Jadi ada satu profesor yang lainnya juga. Lalu di sini ada kulkas, kabinet, ada AC. Nah, jadi seperti ini contoh dari kantornya saya. Di sini nggak terlalu banyak ini sih ya yang menarik, karena sebetulnya saya juga tidak naruh banyak barang-barang. Tapi yuk sekarang kita lanjut ke tempat berikutnya. Lanjutnya kita masuk ke laboratori material atau laboratorium untuk material konstruksi, karena saya kerjanya juga kadang ada di sini. Nah, jadi untuk masuk saya perlu ngetap kartu staffnya. Jadi seperti ini. Lalu kita masuk, kita tutup lagi. Nah, jadi laboratorium seperti ini. Jadi dulu saya sering banget kerja di sini waktu saya kuliah. Nah, untuk masuk lab juga tidak boleh makan dan minum karena itu dilarang. Takutnya kontaminasi atau bagaimana. Nah, tetapi labnya itu seperti ini. Bentar ya, saya nyalakan dulu. Nah, jadi laboratorium seperti ini. Di sini banyak banget barang-barangnya karena mahasiswa juga sering eksperimen di sini, terutama untuk anak-anak master dan anak-anak PhD. Jadi biasanya ini adalah lab kerjanya seperti ini. Dan biasanya nanti kita kayak kerja di sini untuk molding dan lain-lainnya. Nah, terus untuk ke sebelah sana juga dia masih ada lab yang lainnya. Nah, jadi di sini biasanya lab untuk pengetesan misalkan untuk beton. Dan lain contohnya ini ada beberapa beton yang ada di sini. Lalu di sini ada mesin-mesin untuk uji tekan. Yang di situ ada mesin untuk uji tarik. Sama di sini juga ada uji yang lainnya, dan di sebelah sana juga dia ada instrumen-instrumen lainnya. Untuk yang di sebelah sana, dia itu ada lab lain atau lab struktur. Jadi bukan untuk lab material, tapi biasanya kita kolaborasi juga sih. Nah, jadi kira-kira laboratorium seperti ini nggak terlalu besar sih ya, tapi dulu waktu saya kerja di sini ini cukup nyaman dan juga cukup efektif sih untuk kerja di sini. Nah, jadi yuk sekarang kita keluar, saya tunjuk kepada teman-teman bagaimana situasi tempat yang lainnya. Nah, untuk yang di sebelah sana dia masih gedung kantor dan juga ada beberapa kelas juga, tapi ini untuk departemen lain. Saya agak lupa di sini untuk departemen apa. Kalau nggak salah ini untuk semacam IT atau apa gitu, saya agak lupa. Dan juga di sini ada gedung yang lainnya untuk gedung kantor dan juga kantor para profesor.
Nah, sekarang kita lanjut ke sana untuk ke area yang agak-agak ada di belakang. Nah, jadi untuk di area sini itu di sini banyak tempat untuk olahraga. Jadi contohnya untuk yang di sebelah sana itu area untuk main tenis dan juga basket. Nah, lalu kalau kita sekarang jalan sedikit ke di sebelah sana, nanti di sebelah kanan kalian bisa lihat di situ ada area atau lapangan untuk bermain volley. Dan di sini orang Taiwan, khusus mahasiswa, mereka banyak yang main volley juga. Gitu. Nah, jadi adanya di sebelah sana untuk yang area volley. Jadi ini area untuk main tenis yang saya bilang, untuk volley-nya ada di sebelah sana, tapi mereka lagi belum pada main. Nah, lalu area di sini itu ini untuk bermain basket. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Lalu nanti di gedung sana dia ada tempat untuk gym dan juga kolam renang. Jadi di sini juga ada kolam renang. Dan untuk di sebelah kiri kalian bisa lihat di situ ada cafe atau tempat buat ngopi. Gitu. Lalu di dekat sini juga, di sini ada beberapa tempat makan juga seperti Mos Burger yang ada di sini dan juga ada 7-Eleven atau minimarket ya. Nah, sekarang kita masuk ke kafetaria. Kita lihat bagaimana kafetaria atau kantin di sini. Tadi kita habis dari kantin 1 ini. Jadi ini ada kantin 1, nanti ada kantin yang lain lagi, kantin 3. Nah, jadi dulu itu ada kantin 2 di atas, tapi udah tutup ketika saya udah datang ke sini. Lalu di sebelahnya dia ada kantor bank. Tapi hari Minggu ini tutup dan di sebelah sana ada ATM-nya. Itu jadi kita biasa ngambil uangnya di area sini. Lalu ada pintu masuk lainnya juga untuk menuju ke kantin 1. Nah, jadi nanti di depan kantin 1 juga dia ada beberapa tempat makan seperti bapau atau di sini bilangnya roti kukus, dan sebelah sana ada tempat untuk minum. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang saya tunjukin kepada teman-teman bagaimana situasi dari kantin 3 yang ada di agak-agak depan atau di gedung teknik. Kantinnya seperti apa. Jadi yuk kita lihat. Nah, sekarang kita udah berada di area dormitory. Jadi ini apa namanya, asrama dari mahasiswanya. Nah, jadi ini dormitory yang baru. Jadi waktu saya dulu kuliah di sini itu gedung ini belum ada, atau gedung ini tuh gedung lama banget, udah jadul. Tapi sekarang ketika saya sini ini udah bagus banget, bahkan di bawahnya udah ada minimarket dan juga ada tempat untuk beli minuman kambai.
Nah, jadi dormitorinya ada di satu di sini, di sebelah sana, di sebelahnya itu ada dormitori wanita. Jadi di sini dipisah, dan sebelah sana, belakangnya lagi itu dormitori untuk international students juga. Nah, di sini juga ada beberapa taman, dan di sini ada laboratori untuk beberapa departemen yang lain seperti departemen material dan lainnya. Nah, jadi ini taman di depan dormitori yang lama. Jadi waktu dulu juga, waktu saya zaman kuliah, saya pernah tinggal di dormitori ini. Jadi ini asrama untuk international students. Jadi dia cukup tinggi sampai atas. Dulu itu saya sampai di lantai paling atas dengan teman-teman. Itu sekamar bisa sampai 6 sampai 8 orang. Nah, jadi ini dormitori yang lama, dan sebelah kirinya yang TC bilang itu dormitori untuk wanita gitu. Jadi di sini dipisah. Nah, jadi di depannya langsung taman yang cukup cantik dan bagus di sini. Mumpung hari ini cuacanya cerah juga, jadi sangat biru banget langitnya. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke tempat berikutnya. Jadi ini adalah pintu samping dari N2ST-nya. Jadi ini dormitor yang tadi saya udah tunjukkan dapat teman-teman. Lalu kita bisa masuk lewat sini, tapi ini khusus pejalan kaki doang. Dan di sini juga ini adalah situasi dari belakang atau samping dari N2ST. Nah, biasanya di sini banyak sepeda. Jadi U-bike atau dinamainya di sini. Nah, U-bike ini kita bisa pakai kalau 30 menit pertama dia gratis, selanjutnya kita harus bayar kelipatan 10 NT kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Lalu di sini juga banyak yang parkir motor, dan di sini ada juga untuk semacam baterai untuk motor elektrik. Jadi di sini sistemnya nanti orang tinggal tuker aja baterainya di sini, tinggal bayar, lalu di sini untuk parkir motornya. Gitu. Jadi sebetulnya kampus N2ST ini nggak terlalu besar. Saya bilang, jadi kampus N2ST ini nggak terlalu besar. Jadi kalau kalian kesini, mungkin kalian sejam sampai 2 jam juga udah bisa ngiterin semuanya. Jadi kampus ini cukup kompak, ada asrama, ada kantor, ada gedung perkuliahan dan lainnya. Dan juga khususnya di sini banyak banget mahasiswa Indonesia. Jadi setiap semester itu atau setiap ada generasi baru itu mungkin ada sekitar 100 mahasiswa Indo yang selalu kesini, dan di mana-mana pasti sini selalu ketemu orang Indonesia karena di sini banyak banget gitu. Jadi nggak cuma di kampus, di kota juga banyak banget mahasiswa Indonesia. Nah, jadi kira-kira segitu dulu tour dari kampus N2ST. Nanti saya lanjut di vlog berikutnya. Jadi see you.